Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang React Native. React Native itu dari mata kuliah dasar pemrograman mobile. Dosen pengampu M. Rizky Fadilah, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Zikri Hari, NPM 1935-10365, kelas 5D, Prodi Teknik Informatika, Universitas Riau. Dari pembahasan kali ini, apa itu React Native? React Native adalah salah satu framework dari JavaScript untuk membantu mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. React Native juga mampu untuk mengkompilasi sebuah aplikasi ke dalam native code, baik pada Android maupun iOS. React Native digunakan oleh beberapa perusahaan besar di dunia, seperti saja mulai dari perusahaan sekelas Tesla, Walmart, hingga Instagram, Facebook. Pembahasan kali ini tentang React Native ialah kelebihan dan kekurangan React Native, apa saja yang diperlukan untuk proyek React Native, cara membuat proyek pertama React Native, dan komponen-komponen React Native apa saja. Kelebihan React Native ialah kode yang digunakan lebih mudah, banyak digunakan perusahaan besar, lebih hemat anggaran, dan cocok untuk startup yang baru memulai membuat sebuah aplikasi. Kekurangan React Native ialah performa yang terbatas, platform yang dibutuhkan, perkembangan JavaScript yang cepat, perubahan framework yang cepat. Apa saja yang diperlukan untuk proyek React Native, yaitu Node.js. Node.js adalah merupakan sebuah scripting untuk menjalankan program JavaScript di luar browser. Setelah itu NPM. NPM adalah peralatan yang digunakan untuk mengelola proyek Node.js. Ia bertugas untuk membuat proyek, menginstal modul, dan menjalankan script dan lain-lain. Java JDK ialah dibutuhkan saat kita mengkompilasi aplikasi menjadi APK. Android SDK untuk menginstal tugas berisi Android SDK yang kita butuhkan untuk pengembangan aplikasi Android. GitHub adalah sebuah tempat penyimpanan atau cloud untuk menyimpan proyek, karena GitHub bersifat online.
Cara membuat project pertama React Native ialah setelah menginstal Node.js, npm, JAX, JDK, Android JDK, bisa langsung pergi ke Visual Studio Code untuk membuat folder baru dan pergi ke terminal Visual Studio Code. Yang pertama kita membuat folder, habis itu pergi ke terminal folder dan ketik React Native init awesome. Setelah install React Native, kita akan menjalankan React Native dengan cara React Native Run Android. Jika sudah selesai, maka pada emulator akan tampil seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf karena saya telah menginstal Android Studio Code dan ternyata error. Saya telah berusaha semaksimal mungkin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang komponen di React Native. Pertama, komponen kelas. Setiap komponen selalu diawali dengan komponen kelas, yang merupakan sebuah metode yang dapat membuat komponen pada React. Untuk membuat komponen React, kita menggunakan create.class. Perhatikan kode yang ada di gambar ini. Kode ini contoh sederhana dalam membuat komponen pada React dengan metode react.createClass yang disimpan dalam sebuah variabel myComponentClass. Di sini ada var React akan mengeluarkan sebuah project JavaScript yang disimpan dalam sebuah variabel yang dinamakan React. Objek yang berisi beberapa metode yang dapat digunakan pada project React kita. Pengembalian objek ini disebut dengan React Library. Pada tulisan saya sebelumnya, kita sudah menggunakan React Library yang memanggil elemen JSX untuk dikompil. Setelah itu ada React DOM, sama seperti React juga mengembalikan sebuah objek JavaScript, namun kedua berisi React Native yang berbeda. Yang ketiga ada React Component. Di sini ada var myComponentClass. Pada kode ini kita merender komponen React yang sudah kita buat. Untuk membuat dan memanggil render function pada sebuah komponen, passing komponen tersebut kepada metode random and.render akan ditampilkan di hello yang direkom pada komponen kelas ke sebuah virtual DOM dan akan melihat pada browser emulator Hello World. Membuat komponen kelas, kita gunakan salah satu metode dalam library React.createClass. Metode .createClass adalah merupakan salah satu metode dari objek yang didefinisikan dari record React pada baris pertama. Baris pertama itu kan myComponentClass kemudian React.createClass. Komponen kelas
Confession. Ketika kita membuat sebuah komponen kelas baru, kita menyimpannya pada sebuah variabel sehingga kita dapat menggunakan kembali komponen kelas tersebut. Pada contoh kode di atas, kode myComponentClass yang disimpan pada variabel yang kita namai dengan myComponentClass. Nama variabel pada komponen kelas harus menggunakan huruf besar pada huruf di kata pertama. Ini merupakan nama convention pada React yang harus kita ikuti. Nama kelas harus ditulis dengan cara seperti itu. Instruksi komponen kelas mengeksekusi sebuah argumen yang mana argumen tersebut merupakan sebuah JavaScript object. Pada contoh React class akan mengambil nilai sebuah JSX berikut. Di sini ada render. Hanya ada satu properti yang bisa kita masukkan pada objek tersebut. Render function adalah sebuah properti yang dapat dinamai render dan nilainya adalah sebuah function. Istilah render function dapat merujuk ke seluruh properti atau hanya bagian fungsi. Untuk dapat merender sebuah function harus mempunyai sebuah return statement. Biasanya statement ini mereturn ekspresi JSX pada var return satu hello world. Fungsi render harus mempunyai sebuah return statement. Namun tidak hanya itu, kemampuannya fungsi render juga dapat dijadikan tempat untuk menaruh kode kalkulasi sederhana ataupun sebuah proses logika. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.